Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat karunia yang dilimpahkannya kepada kita, hingga alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita laksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini malam Jumat pekan ke-5 ya. Di Oktober ini sampai berapa tahun ya? Tahun 2004, 2005, 2006 juga sampai Jumat ke-5 masih ya. Ada Jumat ke-5 maksudnya. Belum pindah-pindah tuh ya, belum pindah-pindah bulan, biasanya pindah bulan. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang sakratul maut. Saya teringat waktu Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sakitnya sakratul maut itu. Kata Nabi, mayit itu pada saat dibuka bajunya dia teriak pelan-pelan, saya masih merasakan sakitnya sakratul maut. Waktu dimandiin juga teriak. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ini kita bisa meyakini bahwa pada saat nanti kita wafat, diambil ruh kita, sebelum masuk ke liang lahat, kita masih bisa menyaksikan siapa yang buka baju kita, siapa yang mandiin kita, siapa yang nyolatin kita, siapa yang ngangkat kita ke kuburan, siapa yang masukin kita ke liang lahat, kita tahu. Kita bisa lihat itu jelas banget ya. Karena Nabi mengabarkan pada saat si mayat itu dimandiin, dia teriak pelan-pelan, airnya jangan dingin-dingin karena masih terasa panasnya ya, sakitnya sakratul maut, panasnya badan itu. Pada saat digosok juga teriak, dia minta jangan digosoknya, jangan kenceng-kenceng, masih sakit gitu ya. Masih terasa sakitnya. Cuma yang mandiin, yang buka baju, yang ngapanin kagak tahu, kagak denger. Coba kalau denger tuh, iya, nggak denger, cuma nggak denger ya. Allahu Akbar. Tapi kita yakin bahwa kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa nanti kita masih bisa itu menyaksikan Bapak Ibu. Makanya saya selalu kalau mensalatkan jenazah itu ya, kita minta kepada ahli waris ya, kepada keluarga. Karena si mayit ini masih ngelihat, Pak Anwari, masih ngelihat. Siapa yang jadi imam di situ? Ya. Makanya Bapak Ibu nih, yang bapak-bapak, yang laki-laki ya,
ya, yang orang tuanya masih ada, beraniin diri untuk apa namanya, bisa menjadi imam di dalam sholat, mensolatkan jenazah orang tua kita. Orang tua kita seneng banget itu, seneng banget. Yang ngimamin anaknya sendiri, Allahu Akbar, seneng banget itu. Karena dia menyaksikan, dia lihat itu, ya. Dia masih menyaksikan, dia lihat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam Jumat yang lalu kita apa namanya mengabarkan tentang ciri-ciri orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ya, kemarin diantaranya yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, yang pertama dia bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Cuma pengalaman aja. Berapa kali saya apa namanya mendampingi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, enggak kedengeran orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena memang beratnya sakaratul maut itu, ya, payah, sangat-sangat payah, susah sekali, tenaga udah nggak ada lagi, ya. Maka yang kedengeran biasanya cuma suara ngorok, cuma gitu doang, ya. Kalau ada orang pada saat sakaratul maut jelas mengucapkan la ilaha illallah, nah, itu sinetron biasanya. Nggak ada, Pak, ya. Sepengetahuan saya, atau mungkin di sini ada yang pernah nemuin, ya. Sepengetahuan saya, beberapa kali saya mendampingin orang sakaratul maut itu enggak, ya. Oleh karenanya Nabi mengabarkan bahwa mautul mu'mini bi'araqatil jabin, ya, apa namanya, meninggalnya seorang mukmin, ya, itu bi'araqil jabin, dengan berkeringatnya kening. Tapi ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lalu apa namanya, ada orang meninggal nyelawat yang dipegang keningnya, oh nggak ada itu, berarti nggak husnul khotimah, nggak, jangan lah, kan gitu, ya. Itu sama aja bikin sedih yang apa namanya. Nggak boleh, ya, karena kan kita nggak tahu, ya kan, gitu, ya. Cuma Nabi memang cuma memberikan satu apa gambaran saja, ya. Wallahu alam. Saya memang pernah sekali, ya, apa melihat pada saat sakaratul maut, kebetulan saya temenin, dan setelah dia apa namanya ngorok, ya, setelah itu ya udah sempat panik, tapi sempat ngelihat di apa, di keningnya itu kayak ada butiran-butiran apa, kayak apa namanya, ya, air lah gitu, ya. Jadi nggak banyak gitu loh. Mungkin itu yang dimaksud Nabi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi jangan lalu kalau nggak berkeringat di keningnya, wah, itu su'ul khotimah, nggak juga, ya. Jangan lalu menggambarkan seperti itu. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita masuk ke misteri alam kubur. Bapak Ibu, ini ada kabar dari sahabat Hani Maula Utsman, berkata bahwa ketika Utsman bin Affan berdiri di depan kuburan, beliau menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Berarti banyak banget tuh, ya, nangisnya, air matanya sampai membasahi jenggot Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu dikatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, diceritakan kepada Anda tentang surga dan neraka, Anda tidak menangis.
tetapi Anda menangis dari ini. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah awal rintangan dari beberapa rintangan alam akhirat. Jika sukses di alam kubur itu, maka setelahnya lebih mudah, dan jika tidak sukses, maka setelahnya lebih susah. Jadi barometernya Bapak Ibu, nanti di akhirat kita bahagia apa kagak, barometernya dikubur. Di kuburan itu bagaimana nasib kita, ya. Enak apa kagak? Dapat nikmat apa kagak? Kalau kita dapat nikmat enak di dalam kubur, maka bisa dipastikan nanti di akhirat lebih mudah lagi, ya. Lebih mudah dalam hisab dan lain sebagainya, dan insya Allah, ya, calon penghuni surga. Tetapi kalau dikubur, dia mendapatkan banyak rintangan-rintangan di sana, mulai dari siksaan dan lain sebagainya. Dia nggak nyaman di dalam kuburnya, yaitu jadi satu alamat nanti di akhirat dia akan lebih susah lagi, ya, lebih susah lagi. Kemudian Utsman bin Affan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, maqala Rasulullah SAW, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru abza'u minhu. Kata Rasulullah SAW, tiada pemandangan yang pernah saya lihat, tiada pemandangan yang pernah saya lihat, kata Rasulullah SAW, melainkan kuburan yang paling menyeramkan. Kok Rasulullah bisa tahu? Ya tahu, banyak hadis tentang salah satu kelebihan para nabi dan rasul, beliau diberikan kemampuan untuk bisa melihat, ya, orang yang ada di dalam kubur itu mendapat nikmat atau mendapat siksa, ya. Ada kisah yang terkenal, semua pasti pernah dengar, bahwa Rasulullah SAW pernah jalan dengan para sahabat, lalu Nabi berhenti di salah satu kuburan, ya. Ditanya para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini yang ada di dalam kubur ini lagi disiksa, kata Nabi. Nah, sahabat pada nggak tahu apa-apa, tapi Nabi tahu, ya. Tahu nggak kalian kenapa nih orang ini disiksa dalam kubur, ya? Ini orang ini disiksa dalam kubur bukan karena satu perkara yang besar, tapi perkara yang kecil, perkara yang sepele, ya. Hanya karena gara-gara nggak memperhatikan najis, ya. Buang air kecil sembarangan, kagak cebok. Nih maaf nih yang supir-supir biasa main main kencing sembarangan aja, habis itu udah langsung nyetir lagi, Allahu Akbar, ya. Dipakai lagi buat sholat, Allahu Akbar, ya. Nah ini nih perkara-perkara yang sepele ini ternyata menjadi penyebab orang disiksa di dalam kubur. Makanya Rasulullah SAW akhirnya minta kepada para sahabat sebatang daun, ya. Lalu Nabi menancapkannya, kata Nabi, ya, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai daun ini melayu, ya, layu. Sampai itu juga, selama itu juga orang ini akan diringankan siksa kuburnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu pada saat nanti kita semua ya, diantarkan ke dalam kubur, diantarkan ke kuburan, ke tempat peristirahatan kita yang terakhir, yang ngikutin kita cuma 3. Yang ngikutin kita cuma 3, apa? Keluarga, ya, anak, bini, siapa aja tuh ikut. Terus hartanya, ya, mobilnya dibawa atau motornya dibawa, ikut tuh semua tuh, ya. Yang ketiga
amalnya. Yang balik 2, keluarganya balik semua ninggalin. Hartanya, mobilnya nggak ditinggal di kuburan, ya. Jam Rolexnya kagak ditinggal di kuburan, emas-emasnya nggak ditinggalin di kuburan, semua dibawa pulang semua, ya. Keluarganya pulang semua. Yang tinggal amalnya, amal baik dan amal buruknya, itu yang tinggal. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, yatba'ul mayyit salasatun, sesuatu yang mengikuti mayit ada 3, kembali pulang 2 dan ikut bersamanya 1. Dihantarkan keluarganya, hartanya dan amalnya, maka kembali pulang keluarga dan hartanya, dan yang tersisa bersamanya amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Hisam bin Urwah dari bapaknya berkata, ketika dinding rumah Nabi SAW roboh, dinding rumah Nabi yang di Madinah rubuh. Sementara Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu menjadi khalifah, ya, dan berada di Madinah, tiba-tiba, ya, telapak kaki salah seorang penghuni kuburan yang dikubur di rumah itu, di rumah Nabi itu, di rumah Nabi itu terlihat, dan telapak kaki itu terkena sesuatu sehingga berdarah. Ini hadisnya juga sahih, Bapak Ibu, ya. Jadi pernah ada kejadian di zaman Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau menjadi khalifah, itu tiba-tiba dinding rumah Nabi rubuh. Dinding rumah Nabi rubuh. Dinding rumah Nabi rubuh itu yang dimaksud adalah dinding rumah Nabi yang nempel dengan masjid. Pada saat itu masjid Masjid Nabawi itu belum kokoh apa bagus gitu, ya. Rubuh. Nah, pada saat rubuh, ya kan situ ada kuburan Nabi, ada kuburan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu an, 3 di situ, ya. Nah, ternyata pada saat rubuh itu ada satu kuburan yang kebelah gitu loh, ya. Kelihatan ada kaki kena sesuatu dan berdarah. Oh, Akbar. Ya. Itu kuburan udah lama, Bapak Ibu. Ya. Kuburan udah lama, tiba-tiba ada salah satu kuburan yang terbuka gitu, dan keluar ada kaki, dan kakinya kena sesuatu, berdarah kaki itu. Umar bin Abdul Aziz kaget. Lalu Urwah masuk ke rumah tersebut. Ternyata telapak kaki itu adalah telapak kaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Urwah berkata kepada beliau, kepada Umar bin Abdul Aziz, engkau jangan kaget. Kaki tersebut adalah kaki Umar bin Khattab. Lalu beliau menyuruh membangun kembali dinding tersebut dan dikembalikan seperti keadaan semula. Kebayang nggak, Pak? Udah lama, tapi jasad Umar bin Khattab masih utuh, bahkan berdarah. Artinya apa? Allahu Akbar. Itu Umar bin Khattab. Gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya jangan khawatir kalau kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibalas sama beliau. Salawat dan salam kita dibalas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya itu sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Umamah Al-Bahili berkata, sesungguhnya kalian di pagi dan petang hari berada dalam hunian yang bisa meraup kebaikan dan keburukan, dan hampir-hampir kalian akan pergi meninggalkannya menuju hunian lain, yaitu kuburan. Suatu hunian yang sangat menyeramkan dan rumah yang sangat gelap, tempat tinggal yang sangat sempit kecuali yang diluaskan Allah. Kemudian kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat.
Urwah bin Abdul Aziz berkata kepada seorang pendampingnya, "Wahai fulan, aku tadi malam tidak bisa tidur karena merenungkan sesuatu." Dia berkata, "Apa yang engkau renungkan wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Aku sedang merenungkan kuburan dan penghuninya. Jika kalian menyaksikan mayat pada hari ketiganya di dalam kubur, niscaya kalian akan mendapatkan suatu bentuk yang sangat mengerikan, walaupun sebelum mati dia sangat menawan hati. Kalian akan menyaksikan suatu hunian penuh dengan binatang-binatang yang menyeramkan, badan yang mulai mengembung dan bernanah yang dibuat santapan cacing tanah. Tubuhnya mulai membusuk, kain kafan mulai hancur, sementara dulu di dunia penampilannya sangat menawan. Aromah tubuhnya sangat wangi semerbak, pakaiannya sangat bersih dan indah." Setelah itu Urwah bin Abdul Aziz ini, anak dari Abdul Aziz, setelah menceritakan itu, beliau pun pingsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Yahya bin Abu Katsir mengatakan bahwa Abu Bakar pernah berkhutbah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Di manakah mereka yang berwajah rupawan, yang bangga dengan usia remajanya, yang silau dengan keperkasaannya, namun hal itu tidak pernah dipersembahkan untuk peperangan? Di manakah mereka yang telah membangun kota-kota besar yang dilindungi dengan benteng-benteng yang kokoh? Semuanya telah ditelan oleh masa dan semuanya akan menuju kepada gelapnya kuburan." Umar bin Dzar berkata, anak dari Abu Dzar, "Andai kata orang yang sehat walafiat mengetahui tubuh penghuni alam kubur hancur lebur dimakan cacing tanah, maka mereka akan bersungguh-sungguh dan serius selama berada di dunia, karena takut pada suatu hari di mana hati dan mata tercengang karena ketakutan." Abu Abdurrahman Al-Umari Al-Abid berkata, "Wahai para pemilik istana yang megah, ingatlah gelapnya kuburan yang menyeramkan. Wahai orang-orang yang bergelimang kenikmatan dan kelezatan, ingatlah cacing tanah, darah campur nanah, dan hancurnya jasad bersama tanah." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim wajib beriman kepada azab dan nikmat kubur. Wajib. Abu Abdullah berkata, azab kubur suatu yang hak dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang sesat dan menyesatkan. Dalam hadis yang cukup panjang, Nabi kita Muhammad SAW, ya, ini diriwayatkan oleh Barra bin Azib, tatkala Rasulullah SAW duduk di kuburan, beliau bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur." Ya. Kata Nabi, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ucapan Nabi ini diulang sampai 2 dan 3 kali. Ada tambahan dalam hadis Jarir, dia mendengarkan suara terompah sandalnya ketika mereka pulang, ketika ditanyakan kepadanya, "Wahai fulan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu?" Maka Hanan berkata, maka datanglah 2 malaikat dan keduanya mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Maka ia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Keduanya bertanya lagi, "Siapa orang yang diutus kepadamu?" Maka ia menjawab, "Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah." Lalu keduanya bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu bisa tahu tentang hal itu?" Ia menjawab, "Saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman dan membenarkannya." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau baca hadis ini kayaknya gampang ya dikubur ya. Ditanya agamanya apa, ya, Tuhannya siapa, nabinya siapa, ngapalin gitu ya. Waktu masih hidup tinggal ngapalin, ntar di kuburan tinggal jawab, udah hafal kan gitu.
Ini bukan ujian di sekolahan. Ya, kalau dia seorang muslim nggak pernah sholat, puasa Ramadan ditinggalin, ya, banyak maksiat, ya tentu walaupun dia tahu dia agamanya Islam, nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, dia apal itu di luar kepala. Tapi kalau dia banyak maksiat selama hidupnya di dunia, walaupun dia seorang muslim, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat itu. Karena ini bukan hafalan Bapak Ibu, ini amalan. Ini amalan. Makanya di dalam sholat, ya, kita kan membaca syahadat di situ, ya. Kita membaca syahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada apa namanya gambaran tentang bahwa kita nanti ternyata didudukin oleh 2 malaikat itu, ya, didudukin oleh 2 malaikat. Ada lagi yang mengatakan begini, itu malaikat datang setelah orang-orang nggak ada di kuburan. Orang yang di kuburan kita udah pergi semua, udah nggak ada manusia, maka datang 2 malaikat. Ada orang yang bertanya, gimana kalau kuburan itu nggak berhenti-berhenti orang datang? Sejak dikubur nggak ada yang tinggalin kuburan itu. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak mungkin lah kan gitu ya. Berarti malaikat nggak datang-datang gitu. Itu 2 malaikat nggak datang-datang gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita didudukin, dan pasti itu memang seperti itu, didudukin karena memang kita dalam keadaan terbaring, lalu kita didudukin. Setelah didudukin, ditanyalah kita, ya, diantaranya 3 pertanyaan itu yang paling utama. Tetapi kalaupun kita bisa jawab, ditanya lagi, bagaimana kamu tahu? Kan? Bagaimana kamu tahu bahwa Tuhanmu Allah, agamamu Islam, Nabimu Muhammad? Tahu dari mana? Nah, kalau orang banyak maksiat, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, gimana dia bisa jawab? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tambahan di hadis Jarir. Itulah maksud firman Allah. Allah meneguhkan orang-orang beriman. Kemudian keduanya sepakat, maka terdengarlah dari langit suara panggilan yang memanggil, jawaban hambaku sudah benar, maka hamparkanlah perbanani dari surga, berikanlah pakaian dari surga, bukakan pintu menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, maka masuklah ke dalam kubur aroma semerbak dan wanginya surga, lalu alam kuburnya diluaskan sejauh pandangan matanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga sudah dinikmatin sama ahli kubur. Belum masuk surga, tapi dia sudah mendapatkan fasilitas surga di dalam kubur. Wanginya surga udah masuk ke kuburnya. Buat orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Jadi surga sudah ada Bapak Ibu, di kubur sudah ada surga. Kemudian beliau menceritakan kematian orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya, lalu datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya, lalu keduanya bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Yang menjawab, saya nggak tahu. Lalu keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Yang menjawab, saya nggak tahu. Keduanya bertanya lagi, siapa yang diutus kepadamu menjadi nabi? Yang menjawab, saya nggak tahu. Maka terdengarlah suara panggilan memanggil dari atas langit, ia berdusta. Hamparkanlah permadani dari neraka, berikanlah pakaian dari neraka, bukakan pintu menuju neraka. Rasulullah bersabda, maka masuklah panasnya dan racunnya neraka, lalu kuburannya menyempitnya sehingga tulang rusuknya diberantakan, ya.
dalam tambahan hadis yang dari dari Jarir ini, hadis Jarir ini, kemudian dihadirkan orang buta dan bisu yang di tangannya terdapat cemeti terbuat dari besi. Andai kata digunakan untuk memukul gunung, maka gunung itu akan menjadi debu bertabaran. Beliau Rasulullah SAW bersabda, maka dia memukulnya dengan sekali pukulan yang didengar oleh makhluk antara timur dan barat, kecuali jin dan manusia, maka jadilah debu. Kebayang nggak Pak? Itu cemeti. Dalam hadis Jarir ini, itu cemeti kalau dipukulkan ke gunung, gunung jadi debu. Dan cemeti itu dipukulkan kepada si mayit. Allahu Akbar. Orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dikubur kita sudah bisa menikmati surga, dan dikubur kita juga bisa mendapatkan azab neraka. Bagaimana azab neraka? Udah kelihatan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa bukti-bukti tentang kayak tadi tentang kaki Umar bin Khattab, ya. Tentu kalau gambaran seperti itu, beliau mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Ada yang hanya beberapa jam dimasukkan ke liang lahat, tapi karena lubangnya salah lalu dibongkar lagi, ya, dibongkar lagi. Dan ini kejadian nyata. Ya, dibongkar, pada saat dibongkar pengen dipindahin, ternyata kain kafannya sudah penuh dengan darah dan lain sebagainya. Hanya beberapa jam, ya. Ada pula yang dipindahkan, mayitnya dipindahkan, ya, dipindahkan kuburnya, pada saat dibuka kuburnya ternyata masih utuh, ya. Masih utuh, wangi, cakep, kain kafannya masih bagus, ya. Padahal dia sudah dikubur selama sekian tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut pendapat yang sahih, siksa kubur itu menimpa jasad dan ruh. Hadisnya ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki atau wanita berkulit hitam, tukang sapu masjid, ya, berarti merebut masjidnya, meninggal dunia, lalu dikubur pada malam hari, kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya pada kuburan itu dengan salatku atas mereka. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika Sa'ad bin Mu'adz dikubur, Nabi SAW duduk di hadapan kuburannya, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna lil qabri doqtotan falau naja aw salima ahadun minha lanaja Sa'd bin Mu'adz walaqad dhammatu thumma urkhiya anhu. Sesungguhnya kuburan memiliki himpitan. Seandainya seorang bisa lolos atau selamat darinya, maka Sa'ad bin Mu'adz pasti selamat darinya. Dan sungguh dia dihimpit sekali himpitan, kemudian dilonggarkan darinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Rajab, ya, beliau menegaskan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa siksa kubur menimpa jasad dan ruh adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang mayat yang dihimpit di dalam kuburnya hingga tulang rusuknya hancur berantakan.
Kalau siksa kubur hanya menimpa ruh saja, maka tidak hanya khusus terjadi di alam kubur saja dan tidak perlu dinisbatkan kepadanya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Anda telah mengetahui beberapa pendapat yang batil, maka ketahuilah madhab salaful ummah dan para imam sunnah bersepakat bahwa seorang hamba setelah mati berada dalam nikmat atau adab di dalam kubur, demikian itu menimpa ruh dan jasadnya, dan setelah ruh berpisah dari badan, maka ia terus berada dalam nikmat atau adab, dan terkadang menimpa badan sehingga mendapat nikmat dan atau adab. Kemudian pada saat kiamat besar, ruh tersebut dikembalikan ke badan, lalu semuanya bangkit dari alam kubur mereka untuk menghadap Rabbul Alamin. Sedang kembalinya ruh ke jasad telah terjadi kata sepakat antara kaum muslimin Yahudi dan Nasrani, yang dimaksud dalam sabda Nabi, innama nasmatul mu'minin tahirun yata'allaqu fi syajaril jannati hayya yurji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'atsu. Sesungguhnya nyawa orang beriman berbentuk burung yang bertengger di pohon surga hingga dikembalikan Allah ke jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Imam As-Subki rahimahullah berkata, kembalinya ruh ke jasad di alam kubur merupakan ketetapan berdasarkan hadis sahih yang berlaku bagi semua mayat, terutama bagi orang-orang yang mati syahid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat ruh kita nanti dicabut ya, lalu kita dinyatakan meninggal dunia, nah dikubur, ruh kita dikembalikan lagi untuk mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Ya, ini udah sepakat nih ya para ulama bahwa apa namanya ya, kasat mataannya aja tentang hadis yang apa namanya kejadian kaki Sayyidina Umar bin Khattab yang apa namanya kelihatan dan berdarah ya, padahal sudah sekian tahun meninggal dunia, itu membuktikan bahwa beliau dalam keadaan ya bernyawa ya, ada ruhnya. Orang berdarah kok di punya kakinya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita berhusnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan memang bahwa selama ini saya juga yang berbicara di depan ini belum pernah menyaksikan orang yang tidak bergelimang dengan maksiat, maksudnya ya masih sholat ya, walaupun mungkin sholatnya nggak istiqomah misalnya, tapi masih sholat gitu ya, dan maksiatnya nggak terus-terusan maksiat gitu ya. Itu apa namanya, belum pernah nemuin orang yang seperti itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah ya. Apalagi kalau orang itu istiqomah ya, dia sholat mencakep berjamaah terus sampai meninggal dunia, maka insya Allah ya, orang itu masuk dalam golongan husnul khatimah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menyampaikan dalam hadisnya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, cerita Aisyah radhiyallahu anha ini menceritakan tentang kebiasaan Nabi, diantaranya doa. Jadi Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat Nabi mengulang-ulang doa itu dan nggak pernah meninggalkan doa itu. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Itu Nabi, ternyata doa itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi terus baca itu. Nabi, sekelas Nabi
minta sama Allah, ya Allah engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Nabi, apalagi kita, apalagi kita. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berulang-ulang saya selalu menyampaikan tentang doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya, yaitu yang apa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini terus diulang-ulang Bapak Ibu, minta terus sama Allah, minta terus sama Allah, karena perjalanan hidup manusia itu ditentukan di akhir, ditentukan di akhir, di penutupnya. Pada saat kita meninggal dunia bagaimana? Itulah apa gambaran orang itu masuk dalam kategori selamat atau tidak. Makanya sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini terus dibaca, apalagi selesai sholat. Sama kabar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi nggak pernah ninggalin itu, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi nggak pernah ninggalin doa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk ya? Udah lewat ya? Udah qomat ya? Ya kedengaran. Saking enaknya gitu. Baik, nanti kita masuk ke bentuk-bentuk siksa kubur. Masya Allah. Sampai sini dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, dan sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.